Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak, lebih barokah dunia sampai di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang diantara kita lanjutkan pembahasan tentang akidah. Salah satu bagian akidah adalah kepercayaan, keimanan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Karena masih ada sebagian orang yang meragukan Rasulullah Muhammad, utamanya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Meskipun mereka sudah mengecek kepada Nabi, ya. Salah satu kisah menjelaskan ketika ada orang Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku akan bertanya 5 perkara yang tidak diketahui oleh kaum manusia kecuali seorang Nabi. Kemudian dia bertanya, salah satunya adalah bagaimana terjadinya anak laki-laki dan perempuan. Terus dijelaskan Nabi, anak laki-laki itu terjadi karena spermanya bapak tuh masuk ke rahim lebih dulu dibanding dengan spermanya ibu, ya. Terus pertanyaan kedua, ketiga, keempat, ya, semua dijawab dengan benar. Kemudian yang kelima timbul namanya Suloyo. Nah, sekarang terakhir Muhammad, kalau kamu jawab benar, saya akan beriman. Oh ya, silakan tanya Allah. Siapa malaikat yang membawa wahyu kepada engkau? Terus dijawab Jibril. Wah, saya nggak jadi iman. Kenapa? Karena Jibril musuh saya, ya. Kalau kamu mengatakan Mikael, aku akan beriman. Ini kok jenenge wong Suloyo, ya. Intinya nggak mau Rasulullah Muhammad. Kita orang-orang beriman harus yakin Rasul Muhammad itu adalah betul-betul utusan Allah yang diutus kepada seluruh manusia untuk membimbing, menteladani, mengajari, menunjuki supaya hidup kita ini lebih baik, lebih efisien, ya. Sehingga mari kita berusaha untuk ibadah kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Terus kemudian Bapak Ibu,
Di dalam satu ayat dijelaskan bahwa Allah Ta'ala telah mengutus kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Akidah Islam juga mengajarkan kepada Rasulullah yang diutus Allah untuk pencerahan, bimbingan kepada manusia supaya dapat menjalani hidup dengan sampai dengan baik dan ya. Terus Allah mengutus Nabi itu dengan adanya petunjuk dan agama yang benar. Jadi ajaran yang disampaikan Nabi kepada itu bukan gaweane Muhammad, tapi adalah dari Allah Ta'ala. Maka di dalam surat Shaf ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Wallazi arsalahu bil-haqqi", dialah Allah dan yang telah mengutus Rasulnya itu Muhammad bil-huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan dengan agama yang benar. Agama yang benar itu kalau diamalkan menimbulkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sebenarnya agama yang satu agama kalau diamalkan akan menimbulkan berbagai macam mafsadat atau kerugian. Contohnya dalam agama kita ada salah satu ajaran namanya bab masalah kejujuran dalam bermuamalah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, la taqulu amalakum bainakum bil batil. Kamu jangan sampai memakan, menggunakan, mengkonsumsi barang-barang di antara kamu dengan cara yang batil, apakah dengan mencuri atau menipu dan sebagainya. Illa antara tijarah antara minkum, kecuali dengan tijarah jual beli yang saling di antara kamu. Ya. Nah, kalau semua orang yang bermuamalah, yang jual beli, yang utang-utang, semuanya saling ridho, enggak menipu, ya, maka kan terjadi kemaslahatan. Atau ajaran agama kita, ya, atau yang lainnya, agama kita mengajar kita untuk berbakti kepada orang tua dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, itu perintahnya Allah Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Ada kisah lain, ada seorang bapak, ya, ketika istrinya hamil ditinggal pergi sampai 20 tahun tanpa ada beritanya. Ya. Anaknya lahir, bapaknya sedang pergi, ya, sampai dididik ibunya sampai besar. Bapaknya pulang dalam keadaan sudah sepuh, loro-loronan, ya. Terus anaknya diberitakan untuk berbakti. Kita belum melakukan bahwa itu. Kalau nggak ikhlas ya nggak mau. Tapi kalau ikhlas, ini perintahnya Allah. Meskipun bapak saya nggak pernah membimbing saya sejak saya sampai sekarang, tapi berbakti pada Allah adalah perintahnya Allah. Ya, saya itu melakukan perintahnya Allah, ya, tetap berbakti. Ya, ini juga ada kisah teman saya sendiri. Teman saya adalah guru agama Islam. Ya, di awal pernikahan beberapa tahun kemudian suaminya itu kecantol pager. Kecantol pager, gitu. Sudah kemudian bertahun-tahun, ya, dia tidak diopeni suaminya. Ketika sudah sepuh, lorong kemudian balik dan dia boktu. Kita konopeni boktua yang selama ditinggalkan. Pertanyaannya, boktua belum boten waktu. Maka berarti orang ikhlas. Nah, itu berarti orang ikhlas. Ya, itulah. Kalau kita tidak ikhlas itu mau saja ya kadang-kadang jawabannya cuma dunia tadi. Gitu. Ya, itu wajibnya adalah berbakti kepada suami. Lah pun orangnya ini hakku silakan nanti minta kepada Allah Ta'ala. Oh, pentingnya kita tuh harus berusaha untuk ikhlas. Gitu. Terus dengan petunjuk dan hak itu liyudhirahu ala dini walihi, untuk mengalahkan bimakna menunjukkan sinarnya Islam itu
lebih terang dibanding dengan agama yang lainnya. Sehingga agama akan tenggelam. Kenapa? Karena perbuatan yang batil. Contoh, ketika Nabi itu orang Mekah sudah punya keyakinan, dengan berbagai macam keyakinan jahiliyah. Contohnya, mereka menciptakan berhala-berhala, jumlahnya kurang lebih 300. Dikasih nama sesuai dengan kepentingannya, Namanya juga sebagian diambil dari nama Allah yang diplesetkan. Al-Aziz jadikan Al-Uzza, Terus berhala itu kemudian disembah, dimintai, didoai. Lata, Uzza, Manat, Ubah, dan yang lainnya. Lalu ketika Islam datang terus dijelaskan, berhala ini kenapa kamu sembah? Terus dia menjawab, mana utu ila inqan ngikuna ilallahi zulfa. Oh, kami menyembah berhala itu bukan yang pertama, tapi ini sebagai perantara untuk menghantarkan kepada Allah Ta'ala. Terus ditanya, apa ada perintahnya? Wajadna alaih abana. Oh, enggak ada, tapi kami mendapati bapak kami seperti itu. Terus ditanya lagi, apakah bapakmu ada ilmu? Tidak ada ilmu. Kemudian Ibu, orang Mekah nanti lama-lama jadi Islam semua. Karena agama Islam ini menjelaskan dengan penjelasan yang hak. Bapak Ibu, kalau kita cermati agama-agama yang ada di dunia ini ada dua kelompok, dua golongan, dua jenis. Yang pertama agama samawi, agama yang ajaran berasal dari langit bermakna dari Allah. Yang kedua adalah agama ardi, agama bumi, agama yang diciptakan oleh manusia berdasarkan rasa kaso ceto. Ada perasaan kok aku takut, Kemudian karena aku ingin minta lindung kepada saya, kemudian dia menciptakan sesuatu namanya berhala untuk melindungi dirinya, pada Bapak Ibu itu tidak ada, Lah kemudian agama Ali tadi akan tergilas oleh agama yang benar, Bapak Ibu. Berbahagialah kita yang sudah sejak awal ditakdirkan Allah menjadi orang-orang Islam, yang diberi petunjuk dari yang lainnya, Bahkan Nabi Qad aflaha man aslama. Sungguh bahagia orang yang mau Islam. Semakin Islam akan semakin selamat. Contohnya bab masalah harta benda, Ketika kita diberi harta yang banyak, Islam telah menunjuki kalau kamu diberikan nikmatan yang banyak, bersyukurlah. Gimana caranya? Pertama, mengucapkan kalimat alhamdulillah, Terus kemudian gunakanlah harta tadi di tempat-tempat yang diperintahkan Allah. Itu petunjuknya. Kurang jelas dicontohkan lewat Nabi Sulaiman, Diberi harta yang banyak, kekuasaan yang tinggi, kemudian bukan kok bergembira ria, bukan menyombongkan diri seperti Qarun, tapi kemudian harus waspada. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua harta benda kepada adalah fadilah dari Allah Ta'ala. Liyabluwani a'askur harta itu adalah ujian. Ujian apa? Untuk menguji apakah syukur atau kufur. Kurang jelas. Diberi contoh yang lain. Contohnya adalah Qarun, Qarun itu ketika diberi harta yang banyak, kemudian dia menyombongkan diri, mengatakan innama utitu min ilmi indi. Oh, hartaku karena kepandaianku. Itu adalah orang-orang yang serakah. Terus dengan membandingkan antara Qarun dan Sulaiman, kita bisa
memilih. Pilih dadi bolone Qarun apa dadi bolone Sulaiman. Tipe kita yang bagaimana? Itu kalau ketika kita dikasih harta. Demikian juga dengan dikasih anak. Ada sebagian orang mengatakan anak marai beban, marai tambah-tambah mangane duwe. Anak oke bolone apa rubiane kada. Allah katakan nahnu narzuqum wa iyyakum. Kami Allah itu yang memberikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka anak-anakmu. Yang ngasih paling adalah Allah Ta'ala. Mari kita berusaha untuk semakin Islam. Kemudian meskipun orang-orang musyrik sama enggan untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena hatinya belum diberi petunjuk. Kemudian dia akan katakan inna aslaka bil haqqi. Wahai Muhammad, kami Allah itu telah mengutus kepada engkau dengan benar. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu kita dengar ada namanya nabi palsu. Ada banyak nabi palsu. Termasuk namanya Lia Aminuddin, mengatakan ketemu dengan Jibril, kemudian dikasih wahyu, kemudian apa dia membuat agama baru. Itu adalah orang-orang yang merasa diberi wahyu atau menjadi nabi palsu. Ahmad Mossadegh juga begitu, namanya bukan dengan hak. Sedangkan Muhammad itu diutus dengan hak. Buktinya apa? Buktinya ada banyak ayat yang kepada Nabi. Kemudian fungsinya Nabi adalah basiron wa nadhiron, sebagai pemberi kabar gembira bagi yang beriman dengan adanya kenikmatan di surga. Innal ladzina amanu wa salati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan mewujudkan imannya dengan amal soleh, baik itu ibadah maupun ibadah muamalah, maka bagi mereka adalah surga. Nikmat-nikmat yang luar biasa tadi min tahtihal anhar, yang akan mengalir dari sungai-sungai untuk menemukan keindahan surga. Terus kemudian warna biru dan sebagai pengancam oleh peringatan yang keras bagi yang tidak beriman. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, entah yang dari ahli kitab atau orang-orang musyrik, maka mereka akan dimasukkan di dalam neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Terus kita akan memilih, hidup adalah pilihan. Milih jadi orang iman atau jadi orang yang kafir, semua pakai konsekuensinya. Kalau jadi orang beriman, ya mungkin di dunia ini mungkin agak rekoso mau, nggak ada sholat penglimo kosoro manggon infak sodako, ngaji barang, sebagainya. Sedangkan ya jadi orang kafir itu tentunya pena. Nabi katakan adunya itu setnul jantul kafirin. Dunia itu sebagai penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Bagi orang itu tidak ada halangan. Makan, minum, tidur, apapun gak ada halangan, semuanya halal, gak ada yang haram. Tapi konsekuensinya besok di akhirat. Orang iman yang ketika hidup di dunia mau iman dan Allah kemudian dibalas dengan nikmat-nikmat surga yang tiada. Orang kafir juga begitu, ketika di dunia mereka bersenang-senang dan senang, akhirnya akan mendapatkan siksaan di neraka.
sak penak-penake wong kafir ten donya wae jek penak wong iman ten swarga gitu Pak. Sak rekoso-rekosone wong iman ten donya anggone ibadah poso dan sebagainya masih rekoso wong kafir di neraka. Makanya kita Bapak Ibu harus berusaha menjadi orang yang beriman. Rekoso ngarep penak buli jangan sampai orang kafir. Rekoso ngarep penak ngarep rekoso buli ya. Terus kemudian Nabi itu tugasnya cuma menyampaikan. Dan nanti ada dua kelompok, ada yang kafir. Ketika orang itu kafir maka dimasukkan neraka, maka Nabi tidak bertanggung jawab. Kenapa? Sudah disampaikan. Walau selalu an ashabin sakim Muhammad, kamu tidak dimintai tempat dari orang yang tetap dalam neraka selama kamu sudah menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, termasuk kita itu yang penting untuk berdakwah. Allah dini kersombonu adalah haknya Allah Ta'ala. Yang penting kita menyampaikan ya. Terus kemudian ditaruh pada Allah. Ada yang mau ya alhamdulillah, nggak mau ya alhamdulillah ya. Memang menyampaikan sudah katakan Allah sudah menciptakan surga dan neraka ya. Dan Allah berjanji akan menukar duanya. Allah penuhi surga dengan orang beriman, Allah penuhi neraka dengan orang-orang kafir. Seperti bagaimana kita lihat namanya kehidupan kita. Sudah tahu orang itu kalau beli pisang tidak dimakan semuanya, enten sing dibuang. Politik dibuang kami ya gitu kalau bagaimana? Kaya tahu yang lainnya. Wong bal-balan mesti enten sing kalah nek serupa. Terus orang tapi pada akhirnya ada yang kalah. Ya makanya itu senikmat-nikmat orang itu kalau menjadi orang-orang yang beriman. Terus kemudian Rasul itu diutus untuk ditaati. Ya maka kita harus wajib taat kepada Rasul. Ya, maka dalam surat An-Nisa dikatakan, "Mayuti Rasulullah faqad atau Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan adalah perintahnya Allah yang dilakukan oleh Nabi. Contohnya, kita diperintah untuk sholat, aqimus sholat. Terus dijalankan oleh Nabi kaifiyahnya, tata cara bagaimana sholat, ya. Mulai dari takbir kalau takbir itu mengangkat tangannya, ya, sesuai ataupun sebalik dengan telinga boleh, pundak boleh, dada boleh, ya, kan juga begitu. Terus ketika kita sholat harus rukuk, harus sujud dan sebagainya, ya. Terus kita juga mentaati, maka kita akan mendapat pahala dari Allah, ya. Kita diminta untuk makan, wakulu waslu wala tusrifu. Ya, makanlah kamu apapun yang ada di bumi ini, tapi kamu jangan berlebih-lebihan. Terus Nabi jelaskan tidak berlebihan itu artinya kalau kamu makan itu seharusnya sekedar untuk menegakkan tulang rusukmu, tulang punggungmu. Kalau nggak bisa, ya maksimal itu sepertiga makanan, sepertiga, namanya sepertiga udara. Prakteknya Pak, ribon dulu. Pas lawe nak ribon. Sen gosok piring ditanduk mergone lawe cocok. Lah, wis glegeken Pak, lanjut apa mandek. Ini kadang-kadang kita itu harus juga pada pribadi kita masing-masing. Ya termasuk saya Pak. Sebaliknya waman tawalla, maka karena yang berpaling, maksudnya enggak aman Rasul, maka kami Allah tidak untuk menjaga mereka. Ya, kalau mereka melanggar ya sudah kita konsekuensi sendiri. Ya,
tanggung oleh penumpang, kalau nggak mau kepada sopirnya. Nah, Bapak Ibu, berusahalah kita ini harus semakin taat kepada Rasul. Ada orang berkata, wah menungso saklumlah kok kan kuat dosa orang bakal iso. Ya, oleh Bapak Ibu, memang kalau plek nggak bisa, tapi kami katakan 1-2 poin. Ya, berbenar-benar kamu dan dengan kamu kepada Nabi, kepada Rasul. Seandainya belum bisa 100 ya mungkin kita usahakan 50%, ya, atau 60% itu memang seperti itu. Kalau tapi nggak bisa, ya tapi usahakan semaksimal mungkin. Ya, Nabi umpamanya bab masalah sholat. Ya, kalau Nabi satu seakan-akan di hadapan Allah itu 100%. Kalau kita ya mungkin 20% atau 30%. Omong kabar kailingan pakai moco kita kailingan bermoco Fatihah wis lali. Ya. Fatihah ingat kemudian sujud rukuk sudah lali lagi. Kita manusia, ya. Atau yang lainnya. Ya. Kalau dicela itu kalau Nabi tidak masalah. Karena itu adalah orang yang sedang memberikan pahala kepada kita. Kalau kita yonek pas sadar orang masalah, kalau nggak sadar kemudian jadi masalah. Makanya kemudian pentingnya kita selalu mengupdate, ya, atau memperbarui sikap kita dengan cara kita mengaji supaya akhirnya semangat semakin tambah. Ya, nah dengan kita mengaji terus tambah ilmu, tambah amal, maka kemudian akan semakin lama semakin tinggi derajat kita. Kalau sudah terlalu tinggi, maka pandangnya akan semakin lebih puas, semakin bisa sabar, semakin bisa ikhlas, semakin bisa istiqomah. Lah kalau kita nggak ngaji, maaf saja ya, ilmunya nggak tambah, ya, sholat dari dulu sampai sekarang ya seperti itu, nggak ada peningkatan, ya. Makanya Pak Tunggu, kita semuanya harus punya niatan itba kepada Nabi, karena Nabi adalah uswatun hasanah kita, contoh yang paling baik untuk kita amalkan. Contoh yang kalau dicontoh itu akan menimbulkan manfaat yang lebih sempurna untuk kita. Ya, dan sebaliknya kalau kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, maka hidup kita itu akan banyak mandorotnya, ya, akan tidak efektif, akan tidak efisien. Padahal hidup kita itu waktunya terbatas. Ya, apalagi nanti Nabi punya tip-tip, ya, atau contoh-contoh untuk meningkatkan amal kita dengan cara tertentu yang lebih simpel. Contoh, yang saya sampaikan, kalau kita ini umpami didhawuhi sholat semalam suntuk, wet ngisak tekan subuh, kira-kira kan boten Bapak Ibu, kuat burune, terus Nabi baritip, ya, barang siapa dalam sholat malamnya membaca 10 ayat, dia termasuk orang-orang yang kepada Allah atau namanya mundakir. Barang siapa yang membaca 100 ayat, itu sama dengan sholat semalam suntuk, ya. 100 kalau dibagi 11 rakaat, berarti kan satu kurang lebih cuma 10 ayat. Al-Qari'ah 11 ayat, ya. Maka usahakan baca sholat malam itu minimal 100 ayat. Ya, kalau bisa 1000 ayat. Ya. Lalu 1000 ayat namanya mukinteh. Mukinteh itu orang yang tidak bisa dihitung karena sangat-sangat banyak sekali. Loh. Ayo Bapak Ibu, berusaha untuk itba Nabi. Kita diberi tasbih 1 hari 1 miliar kuat boten. Sedino maca tasbih 1 miliar kuat boten. Enggak kuat. Nabi punya tip, ya. Subhanallah adada orki subhanallah nafsi.
subhanallah adada atau sebilangan makhluknya, jumlah manusia plus jumlah binatang plus jumlah malaikat plus jumlah jin, ya, plus jumlah tumbuhan plus jumlah bintang-bintang, ya, sangat-sangat banyak. Itu namanya tipnya Nabi. Jadi dengan kita ibadah Nabi, kerjaan dikit pahalanya banyak. Ya, kalau enggak, kerjaan banyak pahalanya dikit. Tidak, kerja titik blonjone kata, ada kerja kata berarti dia itu di bawah itu. Ayo kita berusaha untuk semakin itbaq kepada Nabi, dan semoga itu kita diberi Allah kekuatan untuk bisa semakin itbaq pada Nabi dengan istiqomah, mujahadah, ikhlas, sabar sampai akhirat husnul khotimah. Inilah yang akan saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal kait dengan majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.